beberapa saat di rumah, dan itu dilakukannya bertahun-tahun, tidak ada istirahat. Tetapi karena dia sikapi sebagai sebuah kebutuhan, maka tidak pernah mengeluh, tidak pernah bosan, dan tidak pernah merasa lelah. Seharusnya setiap kebaikan, apalagi ibadah, kita juga tanamkan sikap seperti itu. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang lemah insyaallah akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ada orang yang kuat fisiknya, tetapi tekadnya, mentalnya yang lemah, maka dia pun terlihat dan terasa lebih lemah daripada orang-orang yang fisiknya lemah, usianya sudah lanjut, tetapi dia punya tekad, punya keinginan yang kuat, terutama dalam menunaikan ibadah Ramadan. Maka itu yang pertama kali. Kita bahagia, kita gembira, jangan kita anggap ini sebagai sebuah beban, tetapi dia adalah satu peluang, satu momen dan kebutuhan yang memang sangat-sangat kita perlukan dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Yang kedua adalah bekal ilmu dan pemahaman. Paling tidak murojaah, review terhadap pemahaman kita sebelumnya terkait dengan fikih puasa, fikih Ramadan secara umum. Karena ketika kita memiliki pemahaman yang baik terhadap satu ibadah, selain kita tenang, juga kualitas ibadah kita insya Allah lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan hanya karena kebiasaan semata, hanya karena ikut-ikutan saja. Dan dengan ilmu itu pula kita bisa senantiasa istiqamah, ya, karena kita tahu hakikat daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, baik melalui bacaan buku, dengar ceramah, ya, maupun media-media yang lain sekarang ini sudah sangat lengkap. Kemudian persiapan secara psikis tadi, ya, mental, secara fisik, ya, kita kondisikan menjelang Ramadan ini fisik kita lebih kuat, lebih fit, lebih fresh dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, dengan olahraga, mungkin dengan suplemen, dan sudah latihan untuk tidak banyak makan makanan yang tidak perlu, tidak dibutuhkan, bahkan justru itu bisa bisa mengganggu kesehatan kita, ya, insya Allah dipahami contohnya, ya. Nah, persiapan dana juga, ya. Ironisnya selama ini ketika menjelang Ramadan, bahkan pada saat Ramadan sampai akhir Ramadan, yang dipikirkan oleh mayoritas kaum muslimin adalah mudik, adalah perayaan Idul Fitri, dan dia habis-habisan mengeluarkan dana, menyiapkan dana untuk mudik dan untuk kebutuhan Idul Fitri. Padahal yang utama, yang mendasar, yang harus menjadi prioritas adalah bagaimana menyiapkan dana untuk kita banyak berbagi di bulan Ramadan. Kita siapkan dana-dana khusus. Kalau selama ini kita berinfak, ya, melalui infak nawafil GNH 1.000-2.000 setiap hari, kita tingkatkan minimal 5.000 misalnya. Yang sudah ditakdirkan menjadi muzaki juga sudah direncanakan. Meskipun zakat itu boleh dikeluarkan kapan saja, zakat mal, tetapi Ramadannya dalam momen yang tepat. Nah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, khususnya kader-kader Hidayatullah di manapun berada, ini yang perlu menjadi perhatian kita, ya. Dalam kondisi seperti ini di mana pendapatan kita cenderung menurun, tetapi justru pada saat kita butuh, pada saat kita susah, kemudian kita bisa istiqamah dengan infak yang selama ini kita tunaikan, maka insya Allah nilainya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi tantangan, pengorbanan, perjuangan dalam melakukan sebuah ibadah, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin berat kita lakukan satu ibadah, insya Allah nilainya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk persiapan secara fisik,
bersihkan. Sajadah-sajadah yang jarang dicuci sudah dicuci dengan molto, ditambah lagi dengan harum-haruman sehingga kita betah sujud di atasnya. Pakaian-pakaian yang baik, ya, pakaian-pakaian andalan dikeluarkan untuk kita pakai dalam melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan idealnya pada saat kita banyak stay at home, banyak berdiam diri di rumah, kita menyiapkan tempat khusus, kamar khusus. Kalau tidak ada kamar khusus di ruang tamu, kita sekarang ini tidak banyak menerima tamu, dikhususkan untuk musola. Generasi salaf itu rata-rata punya musola di rumahnya, karena sholat sunnah yang terbaik itu adalah di rumah. Ya, ada qiyamul lail. Saatnya kita berjamaah dengan keluarga. Bagi yang tidak bisa ke masjid, sholat jamaah fardu di rumah. Yang tidak bisa tarawih di masjid, sholat tarawih di rumah. Sholat tahajud di rumah. Siapkan di sana mushaf-mushaf yang terbaik. Bahkan siapkan kacamata, minus maupun plus. Itu semua persiapan secara fisik. Bersihkan rumah sebelum Ramadan, sehingga di bulan Ramadan nanti kita tidak sibuk lagi dengan itu. Ya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya kami ingin juga menyampaikan visi Ramadan kita setiap tahunnya yang dibagi pada 3 hal. Yang pertama adalah sukses tarbiyah, ya, sukses ibadah, dan sukses dakwah dan layanan umat. Kegiatan tarbiyah tetap berjalan sebagaimana biasanya. Kegiatan dakwah dan layanan umat juga demikian. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita sukses ibadah. Dan ibadah yang dominan kita lakukan di bulan Ramadan ini yang menyertai daripada ibadah som itu adalah qiyam dan qiraatul Quran. Qiyamul lail dan bacaan Al-Quran. Ya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang saya bacakan tadi bersabda, "Nawwiru manazilakum bis-salati wa qiraatil Quran." Sinarilah rumah-rumah kalian dengan salat dan bacaan Quran. Bahkan beliau katakan, "La tattakhidu buyutakum qubura." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Kuburan itu bukan tempat ibadah, bukan tempat sholat, bukan tempat baca Quran. Karenanya kalau ada rumah yang tidak banyak ditunaikan sholat di dalamnya, tidak banyak dibacakan Quran di dalamnya, maka sesungguhnya itu adalah kuburan. Dan orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang mati hatinya. Wal'ayyadzubillah. Sejak bulan Syaban ini kita sudah harus mengkondisikan. Kalau para tabi'in ketika sudah masuk bulan Syaban itu mereka banyak yang menghentikan aktivitas duniawinya. Ada seorang tabi'i, Amr bin Qais, dan beberapa yang lain, kalau sudah masuk bulan Syaban, beliau sudah tutup tokonya. Ya, tutup tokonya dan fokus baca Quran. Sehingga mereka mengistilahkan bahwa Syaban itu adalah Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Ya. Dan ini perlu pengkondisian. Kalau selama ini kita sudah programkan 1 juz minimal dalam 1 hari, maka di bulan Syaban ini kita tingkatkan karena kita banyak berada di rumah, dan pada bulan Ramadan kita tingkatkan lagi. Kalau bisa minimal 3 juz. Dan insya Allah itu ringan kalau ada manajemen waktu. Ba'da sholat subuh, jangan beranjak sebelum selesai 1 juz. Sebelum zuhur setengah juz, setelah zuhur setengah juz, sore hari bisa setengah juz, nanti malam hari setengah juz, sudah cukup 3 juz. Dan itu kalau istiqamah insya Allah selesai. Minimal khatam 3 kali. Dan perlu kita ingat, kalau
tidak istiqomah, ada satu hari di mana kita hanya bisa 2 juz, maka itu menjadi utang pada hari berikutnya. Dan kalau utangnya tambah banyak, maka apa yang kita targetkan itu sulit untuk kita capai. Oleh karenanya ini memang perlu manajemen waktu yang betul-betul disiplin, ya. Dan pada saat ini pula seperti yang saya sampaikan, ketika kita ada mushola di rumah, maka kita programkan untuk membuat halaqah Quran, halaqah keluarga. Ya, saatnya kita banyak berkumpul, banyak curhat ya bagi anak-anak, dan kesempatan bagi orang tua untuk banyak memberikan perhatian dan kasih sayang, dan bentuknya adalah halaqah keluarga. Kita programkan paling tidak satu kali sehari itu. Di pagi hari misalnya program 1 ayat, ada tahsin, ada tarjamah, ada tadabbur, ada baca tafsir. Insya Allah dalam waktu setengah jam sampai 1 jam sudah selesai. Tetapi ini sungguh luar biasa. Apalagi kalau ada alokasi waktu khusus untuk kita menambah hafalan kita. Setelah lancar juz 30, kita tambah 29, yang sudah selesai juz 29, tambah juz 28. Insya Allah kalau fokus bisa tuntaskan dalam 1,5 bulan ke depan ini, insya Allah. Dan tentu ini tidak berlaku bagi adik-adik yang targetnya lebih banyak, 5, 10, 20, sampai 30 juz. Dan Alhamdulillah bahwa dalam keluarga kita, khususnya keluarga-keluarga kader Hidayatullah, sudah banyak anak-anak kita yang memiliki bacaan yang standar, bahkan banyak di antara mereka yang hafid, dan mereka saatnya untuk berbagi ilmu dengan saudara-saudaranya, bahkan dengan orang tuanya, dan tidak ada istilah malu dalam hal ilmu. Ini harus menjadi program, bahkan kita programkan ke depan, bahwa setiap rumah insya Allah diusahakan ada penghafal Quran, sehingga kita benar-benar menjadi keluarga yang Qurani karena dekat dengan Al-Quran, Qurani karena komitmen mengikuti tuntunan dan ajaran Al-Quran. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, terakhir kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi kunci kesuksesan kita dalam menjalani ibadah Ramadan nantinya. Yang pertama harus ada muahadah, ada komitmen dalam diri kita yang kuat, ada janji setia pada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang sudah kita programkan, kita wajibkan untuk diri kita. Kalau sudah diazamkan minimal 3 juz, maka jangan sampai kurang. Kalau diazamkan bahwa kita bangun jam 2 paling lambat, maka sejak Sya'ban ini sudah harus ada pengkondisian ke arah sana. Sudah latihan. Ya. Itu ada muahadah, ada komitmen. Ya. Ada janji pada diri kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Nah, setelah itulah diri dengan mujahadah. Harus ada usaha kerja keras. Ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kualitas ibadah itu sangat ditentukan oleh kualitas mujahadahnya. Semakin berat ujiannya, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari kita sering betul dilanda ngantuk. Ini luar biasa, tetapi bagi yang bermujahadah, meskipun mushafnya sudah terlempar-lempar, ya diambil lagi, lanjut lagi. Jangan berdiri sebelum selesai 1 juz misalnya. Dan bagi yang lancar selesai dalam 30 menit, 40 menit, yang paling lambat mungkin sampai 1 jam. Harus ada komitmen seperti itu. Dilanjutkan dengan mujahadah yang sungguh-sungguh. Ya. Terutama adik-adik kita. Ya. Mujahadahnya yang perlu ditingkatkan. Dan ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa yang menyebabkan kita malas dan berat ngantuk beribadah itu adalah karena banyak makan dan minum. Itulah sebabnya ulama mengatakan bahwa kathratul akli wa syurbi yurithu al-kasal. Ya. Banyak makan dan minum
itu mengakibatkan ngantuk. Ketika kita berlebih-lebihan sahur, maka pasti paginya ngantuk. Ketika di malam hari kita banyak makan, maka juga pasti bawaannya ngantuk. Meskipun kita bangun, tetapi tidak begitu khusyuk dalam sholat. Ya, jangan sampai bulan Ramadan justru lebih banyak kita konsumsi makan dan minum dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Ya, hanya akan dijama saja, dijama takdim dan jama takhir. Ya, yang menyebabkan kita betul-betul loyo, betul-betul malas, ngantuk. Dan itu sudah diperingatkan jauh-jauh hari oleh para ulama kita. Ada muraqabah, ada kontrol langsung dari Allah Subhanahu wa taala maupun kontrol dari kita. Ada list. Ya. Ada checklist yang kita siapkan sebagai alat kontrol. Sehingga ada alat untuk muhasabah, untuk mengevaluasi, dan yang lebih penting lagi agar kita bisa istiqomah. Kebiasaan generasi salaf adalah muaqabah. Kalau mereka satu ketika lalai dalam melakukan ibadah, maka biasanya dia membayar kafarat. Dia menghukum dirinya sendiri, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika beliau terlambat salat asar, itu karena tidak dengar azan, ya, sibuk di kebunnya. Begitu beliau bertemu dengan jamaah masjid, beliau langsung menyatakan untuk menginfakkan kebunnya kepada orang-orang miskin karena menyebabkan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sesekali kita bisa muaqabah ketika kita merasa dan sudah yakin bahwa smartphone yang kita miliki ini adalah penyebab kelalaian kita dari beribadah di bulan Ramadan, maka sesekali kita infakkan. Kita infakkan dan insya Allah itu luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah kaum muslimin muslimat di mana saja berada, demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar di bulan Sya'ban untuk kita kondisikan diri kita, keluarga kita, jamaah kita, dan kaum muslimin secara umum untuk betul-betul menyiapkan diri sebaik-baiknya menyongsong dan menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.